Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya, mahasiswa hukum pidana Islam UIN Raden Patah Palembang? Berjumpa lagi dengan saya. Dalam kajian kali ini kita belajar tentang tahsinul qiraah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri tatanazzalur rahmat wa bi ittiba'i nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tuhsalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu rasuluhu sayyidul makhluqat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladzi akramahullahu bil khususiyat wa ala alihi wa ashabihi dzawil maqamatil aliyan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dengan salawat inilah di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah. Banyak orang bertanya, mungkin mahasiswa aku juga bertanya, apa itu syafaat Pak Ustaz? Apa itu syafaat Pak Ustaz Ismail? Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah pertolongannya Nabi. Syafaat itu adalah yang Nabi memberikan pertolongan kepada kita, yang mana nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat kepada kita. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Idris, Nabi Ilyas dan lain sebagainya tidak bisa memberikan syafaat illa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita bersalawat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mahasiswa juga, jikalau mau dipermudah segala urusannya, nah, misalnya tugas, misalnya banyak sekali tugas, ya Allah kepala aku pusing, ya Allah Pak bagaimana ini kepala aku pusing, bagaimana ini masalahku banyak sekali, mana tugas kampus banyak, tugas yang lain banyak sekali, mana kiriman jajan, kiriman duit dari orang tua tidak ada. Mungkin seperti itu. Tapi yakinkan mahasiswaku hukum pidana Islam yang sekarang ada di rumah, yakinkan itu, bersalawat saja, ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, insyaallah dipermudah segala urusan. Oke? Jadi kita belajar tajwid, kita belajar tahsinul qiraah ini kita santai saja, jangan kita bawa tegang, jangan kita bawaan terlalu serius, nanti tidak masuk. Percuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Yang penting intinya belajar tajwid, tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Yang penting kita pelan-pelan saja, oke? Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, mungkin kalian sedang duduk di kursi, atau kalian sedang duduk di kursi kamar, mungkin mungkin sedang masak di dapur, ya bagi yang perempuan, mungkin sedang duduk di mana gitu, sedang berada di kendaraan mobil. Yakinkan walaupun kita tidak bertemu, tapi hatiku sudah ada di hati kalian masing-masing. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan ini adalah pertemuan yang ketiga ya. Nah, ketiga. Sebelum saya memasuki pelajaran ini, ada sesuatu hal yang harus saya sampaikan, yaitu berkenaan tentang makharijul huruf. Makharijul huruf itu sangatlah penting ketika kita membaca Al-Quran, karena yang namanya tulisan di dalam Al-Quran itu, kalau lain penyebutan, lain ucapan, itu lain arti. Contohnya apa? Misbahun, sin, misbahun itu sod, misbahun itu lampu. Tetapi kita ganti sod itu menjadi sin, misbahun itu kolam berenang. Jauh kan? Maka dari itu saudaraku, mahasiswaku, pemirsa channel Ismail TV, kita harus tahu dulu makharijul huruf. Nah, perhatikan. Walaupun suara kita tidak bagus, walaupun suara kita tidak disebut sebagai qori, tapi kalau bacaan Al-Quran kita makharijul hurufnya bagus, penyebutannya bagus, tajwidnya bagus, enak sekali didengar. Oke, perhatikan. Ada huruf-huruf yang sering kita itu
terkecoh, tidak bisa membedakan. Nah, apa itu hurufnya? Saya sengaja bawa buku ini supaya tidak keliru. Oke, salah satu hurufnya itu adalah huruf yang sering terkecoh dalam penyebutannya adalah huruf apa? Ini nah, perhatikan. Ini nah, alif. Ini apa ini? Hamzah atau alif ya. Cara bacanya oke. Ain. Sering kita keliru terhadap ini. Perhatikan itu. Apalagi qaf, kaf. Kita belajar makharijul huruf dulu. Kita perbaiki bacaan ini. Ini dulu yang harus kita perbaiki. Terus ha. Sering sekali kita terkecoh dengan ini. Apalagi ha hampir sama dengan ha toh? Hampir. Perhatikan itu. Banyak wa yang jadi imam di sana umur 50 tahun, 60 tahun. Dosa kita sebuti orangnya. Kapan dia nyebuti dibunyinya padahal beda sekali. Nah, yang saya sebuti tadi asin itu hampir sama shod. Nah, di situ. Apalagi yang agak sulit-sulit ini apa? Harus kita pelajari itu. Dza. Macam mana dza? Dza. Oke, kurang rapi. Za. Terus zai. Zai ini hampir zai. Za. Sya. 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 Shod sudah. Sya. Allah. Ini orang hampir sering terkecoh dengan ini. Allah dengan zo. Perhatikan. Oke. Huruf yang sering orang itu keliru. Ini nah. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 dari sekian banyak huruf hijaiyah itu. Oke, ada 13. Ini betul-betul harus kita perhatikan. Jangan sampai salah penyebutannya. Oke, kita latih dulu. Jadi pemirsa channel Ismadil TV yang ada di rumah, dimanapun Anda berada sekarang, baik yang ada sekarang di dalam mobil atau dimanapun, mahasiswaku khusus hukum pidana Islam UIN Raden Patah Palembang Fakultas Syariah dan Hukum, perhatikan ini adik-adikku sekalian. Oke, perhatikan ya, jangan sampai salah, bisa diulangi nanti. Mulut kita buka lebar, kalau bisa 4 jari ini masuk ke dalam mulut. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Bagus. Bedakan sama yang pertama, yang kedua. Siko satunya satunya buka. Ini tidak terlalu dibuka sehingga bunyinya tidak terlalu dibuka. Kalau ini dibuka sehingga bunyi itu Oke, nanti kita nazomkan. Qaf berasal dari sini, dari tenggorokan. Qaf, bukan koko. Ko ini hampir sama dengan kaf. Sering orang terkecoh dengan itu. Oke, perhatikan. Qaf, ka. Ayo, 1, 2, 3.
Ka. 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 Oke, bagus. Ya, ikuti ya. Kalau belajar makharijul huruf ini, guru menjelaskan, kalian harus ikut. Tidak boleh tidak ikut, harus ikut. Oke. Ha. 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 Ini bunyinya. Ha. Ha. Oke. Ini ha hampir sama dengan ini. Kalau ini ha, berasal dari dalam. Ha. 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 Oke. Ha. Ha. Bisa diulang? Ha. Ha. Coba. Ha. Ha. Oke. Terus sin hampir sama dengan son. Bagaimana bunyinya sin? Oke, perhatikan. Sin, gigi harus kelihatan. Sin. Kenapa disebut sin? Karena bahasa Arabnya gigi itu sinun. Berarti gigi kita harus kelihatan. Oke. Sin. Sa sa. Oke, ulang. Sa sa. Oke, ulang. Sa sa. Si si. Ulang. Si si. Sa sa. Oke. So. Iya. So. 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 Bedakan sama ini. Sin. So. Nah, beda kan? Oke, kita lanjut. Adza. Adza sama zai hampir sama. Za. 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 Kalau ini adza, ujung lidah, ujung lidah, ujung lidah, ditabrakkan ini gigi atas paling belakang, ditabrakkan. Adza, coba. Adza, 1, 2, 3. Adza, ayo ikut. Adza, ikut. Adza, nah, za. Zaza, bunyi z, kayak karena setrum. Z, begitu ya. Z, kayak karena setrum. Za, oke, insyaallah paham. Apalagi? Sya, ini kayak sin, ada titiknya 3. Sya, 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 sya. Oke, bagus. Allah, Allah, Allah hampir sama dengan zo. Inilah Allah hampir sama dengan zo. Allah, 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 Allah. Zo lagi. Zo, zo, zo. Bagus ya. Oke, kita sekarang kita nazomkan. Ikuti. Wali na. 1, 2, 3. Wali na. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Mu'a wali Oke. Sama bunyinya, nadanya, nada lagunya sama, tinggal dipindahkan hurufnya aja. Wali na minal mu'ni mu'a wali Oke, paham? Oke, kita lanjut lagi. Qaf. Wali na. 1, 2, 3. Wali na minal muqni muqaqa waliqa. Oke. Bisa nanti direkam di rumah atau disimpan filenya ini, di-download atau diputar lagi videonya, nanti diulang bagaimana nazomnya ini sambil naik motor, mungkin sambil naik mobil, apa sambil jogging. Ka jelas beda sama qaf. Qaf sama kah beda. Qaf, ka, beda kan? Ka wali kakna. Oke. Ka wali kakna. Oke. Minal mukni
mukaka, walika. Bagus. Oke, sekarang ha. Ha walihahna, minal muhni, muhaha waliha. Bagus. Ha, sekarang ha. Ha walihahna, minal muhni, muhaha waliha. Bagus. Insyaallah pintar semua nanti, amin. Sa. Oke, ikut. Sa. Gigi yang pertama itu harus benar. Kalau pertamanya salah pasti selanjutnya salah. Sa. Sa. Walisasna, minal musni, musasa walisa. Oke, bagus. So walisosna. Oke, minal musni. Oke, musoso waliso. Bagus. The, ujung lidah. Ingat yang tadi saya sebutkan, ujung lidah ini, ini gigi atas, numbur the walidhalna, minal muzni, mudadha walidha. Ingat pas pembukaan itu, orang sering ngaji a'udzu, kalau dia keluar, gigi lidahnya keluar melewati gigi atas, salah. Yang benar tuh a'udzu, za. Paham tuh? Oke. Za. Kayak setrum. Zaza walizazna, ikuti. Minal muzni, gitu ya. Muzaza, ikuti. Waliza, ikuti. Bagus. Sya, ikuti. Sya walishashna, minal musni, musyasha walisha. Bagus. Do walidadna, minal mudni. Jangan dipantulkan mudni karena itu bukan qalqalah. Mudni, mudadha, walidha. Bagus. Sekarang terakhir zo walizazna, minal muzni, muzaza waliza. Bagus. Baiklah adik-adikku mahasiswa sekalian, inilah makharijul huruf yang sering sekali orang itu tidak bisa membedakan mana angza, mana mana qaf, mana kaf. Nah, yang sering salah nian itu, yang sering nian asin sama sod itu sering nian itu. Ha sama ha, dia tidak bisa membedakan itu. Padahal salah sedikit, salah arti. Makanya harus perhatikan ya. Indah ketika kalian tuh pintar baca Al-Quran, pulang ke rumah, insyaallah anak siapa itu, wih bagus nian bacaannya. Enak kan? Jadi kalian harus hafal ini nazomnya tadi. Kalau bisa putar lagi videonya nanti di rumah, putar lagi sambil naik motor. Ingati lagunya itu nazomnya itu ingati, lagu-lagunya itu ingati. Tinggal pindahkan saja. Ini berlaku nazom tadi, lagu tadi itu berlaku semua huruf hijaiyah ini, termasuk lam. Ini kan mudah kalau lam kan. Tapi kuncinya ini, sengaja saya hanya tulis ini saja. Inilah jalan pintas yang saya berikan, jalan pintas supaya kalian tuh cepat sampai. Ibaratnya kita mau pergi ke bandara. Nah,
terbang naik pesawat terbang itu jam 3 sore. Kalau kita mengikuti jalan protokol, mungkin sampainya jam 3 lewat 20 menit. Otomatis terlambat kita naik pesawat. Tapi dengan kita ikut jalan pintas, kita cari jalan pintas, akhirnya sebelum jam 3 kita sudah sampai. Inilah seperti ini yang saya berikan pada malam hari ini, pada saat ini yang saya berikan pada saat ini adalah jalan pintas supaya kalian cepat sampai. Oke, kalian sampai dapat semua ilmunya. Ingati, tapi kalau sudah dapat ilmunya, jangan lupa bagikan juga kepada yang lain. Karena al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon. Pohon itu tinggi, lebat daunnya, tapi tidak punya buah. Untuk apa? Oke, jadi ilmu itu harus diamalkan. Sudah paham? Putar lagi, nanti sudah saya hapus ya. Oke, perhatikan. Oke, saya hapus. Saya kira kalau pelajaran makharijul huruf insya Allah sudah paham semua kan? Makharijul huruf sudah paham. Sekarang kita memasuki, jadi kita sudah paham makharijul huruf. Kita memasuki pelajaran yang selanjutnya. Apa itu? Pelajaran tahsinul qiraah selanjutnya. Baik mahasiswaku dan pemirsa channel Ismadil TV, kalian perhatikan, ada namanya itu nun sukun atau nun mati dan tanwin. Perhatikan, ada namanya hukum nun mati atau nun sukun. Perhatikan ini ya, hukum nun mati atau nun sukun. Inilah nun sukun, nun mati dan tanwin. Biarkanlah huruf kecil ya. Tanwin. Tanwin itu yang mana? Nah, garis atas doma. Ini nah, kelihatan kan? Ya, inilah. Perhatikan ini. Inilah hukum nun mati. Ini nun mati, tanwin, domatain, fathatain, kasrotain. Ketika garisnya satu itu disebut kasro, garis bawah. Ketika dua namanya tain, ditambah aja tain, namanya kasroh tain. Garis atas satu namanya fathah, garis dua namanya tain, fathatain. Domanya satu, doma. Dua domanya tambah nih, namanya domatain, tambah tain. Tain itu artinya dua. Oke. Nun mati. Oke. Di dalam hukum nun mati ini, ya, kita mengenal ada namanya terdapat cabang-cabang hukum nun mati ini. Di antaranya salah satunya adalah izhar. Izhar, yang kedua izhar kholqi, yang kedua idgham biguna, yang ketiga idgham bilaguna, dan yang keempat iklab, dan yang kelima dan yang terakhir adalah ikhfa. Nah, ikhfa ini ada 5 cabang hukum nun mati ini. Ada lagi nanti hukum mim mati, ada lagi nanti kita jelaskan. Yang penting kita bisa menguasai dulu hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati, tanwin. Hukum nun mati dan tanwin. Kalian harus perhatikan. Oke, kita melangkah ke apa yang membawai daripada hukum nun mati dan tanwin ini. Apa saja itu? Ada namanya izhar kholqi. Oke, izhar kholqi, perhatikan. Ada namanya izhar kholqi. Izhar kholqi. Kholqi. Tidak. Oke.
Q, pakai Q ya. Izhar kholqi. Kalau bahasa Arabnya seperti ini. Izhar. Izhar kholqi. Gitu ya. Izhar kholqi. Izhar kholqi. Apa arti izhar ini? Ini masih bawahan nun mati. Bawahan daripada nun mati, kan ada 5 tadi. Ada namanya izhar kholqi. Ada namanya yang kedua. Ada namanya idgham. Idgham. Benar tak tulisan idgham? Oh benar, idgham. Idgham ya. Idgham. Idgham bigunnah. Bigunnah. Ada namanya idgham bigunnah. Jadi yang pertama izhar kholqi, idgham bigunnah. Cek tulisan Arabnya. Idgham. Idgham. Idgham bigunnah. Idgham bigun, jelas ya. Idgham bigunnah itu yang kedua. Ada 5 kan? Yang ketiga apa lagi yang ketiga? Idgham. Kita bawakan sedikit karena agak mepet ya. Perhatikan mahasiswaku di rumah. Perhatikan ya. Idgham bila. Ini yang membedakannya sama di atas. Ini ada bila. Gunnah. Gunnah. Bahasa Arabnya ini nah. Perhatikan ya. Maaf, ini kayaknya spidolnya ini kurang terang. Kita ganti yang baru. Oke. Perhatikan ya. Idgham. Oke. Idgham bila. Ini yang membedakan bila gunnah. Bila gunnah. Idgham bila. Ini variasi saja. Bila gunnah. Benar. Idgham bila gunnah. Oke. Dan keempat, ini masih bawahan nun mati ya. Nanti ada umi mati lagi. Ada namanya iklab. Iklaf. Qop. Iklab. Iklab. Jadi ini hurufnya Arabnya itu iklab. Itu ya. Perhatikan iklab. Dan yang terakhir 5 ada namanya ikhfa. Ikhfa. Perhatikan, inilah ikhfa. Arabnya ikhfa.
Ikhfa. Macam mana? Ikhfa. Ikhfa. Jadi inilah hukum nun mati dan tanwin. Ada namanya izhar kholqi, ada namanya idgham biguna, ada namanya idgham bila guna. Ada namanya iklab, ada namanya ikhfa. Oke. Sudah paham semua? Sudah dilihat? Oke. Jadi tidak usah dihafal dulu, tidak usah dihafal. Saya minta tidak usah dihafal. Yang penting diingat saja. Oke. Beda kalau orang menghafal, ketika sudah dihafal hilang. Tapi kalau orang mengingat, itu tidak hilang. Walaupun sampai kita tua, umur kita sudah 80 tahun, sudah kakek-kakek, nenek-nenek, kita masih ingat. Itu namanya orang yang ingat. Tapi kalau orang hafal, sudah hafal, tidak lama, 2 hari, 3 hari, hilang. Entah kemana. Apakah faktor umur apa? Pokoknya hilang. Intinya hilang. Oke, kita bahas dulu satu persatu. Kita bahas izhar kholqi dulu. Kita bahas izhar kholqi. Kita bahas izhar kholqi. Nah, perhatikan ya, mahasiswaku dan pemirsa Ismadil Channel TV dimanapun Anda berada, perhatikan ini. Jangan sampai kita baca Al-Quran kok sudah belajar tajwid, sudah belajar ini kok salah, masih salah. Perhatikan, izhar kholqi. Apa itu izhar? Ini harus kita pahami dulu. Apa itu arti izhar? Izhar artinya jelas. Artinya jelas. 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 Apanya yang jelas? Ini nah. Nun mati dan tanwinnya. Nun mati dibaca nun mati. Nun matanya, tanwinnya un, an, in, un. Tidak boleh ang, ung, ing, ung. Izhar artinya jelas. Izhar ini ada huruf-huruf. Di dalam huruf izhar itu ada hurufnya yang perlu kalian ketahui. Apa itu Pak Ustaz? Huruf izhar itu? Nah, perhatikan. Huruf izhar itu ada 6. Yang pertama, hamzah. Yang kedua, ain. Apalagi? Huruf izhar itu ain. Ghain. Sama kan? Hampir sama kan? Ain sama ghain. Kelihatan kan? Apalagi? Ha. Ini huruf izhar. Ha. Kha. Perhatikan? Kha. Apalagi? Satu lagi. Ha. Benar tak? Kita cek. Nanti salah. Ha, ain, ghain. Benar, ya. Benar ya. Baik, kita berikan contoh masing-masing contoh. Perhatikan. Hamzah apabila nun mati atau tanwin ketemu dengan hamzah, seluruh huruf izhar, salah satunya hamzah, ain, ghain, ha, kha, ha, maka disebut dengan izhar. Contoh ya, nun mati. Ingati, apabila nun mati ketemu dengan huruf izharnya, inilah huruf izhar. Ada 6 ketemu. Contoh ya, perhatikan ya. Perhatikan, ini contohnya. Jangan sampai salah. Waman ahsana. Waman ahsana
Waman ahsana. Coba, yang mana huruf izhar di situ? Izhar kholkinya itu di mana? Izharnya itu di mana? Waman ahsana. Izharnya itu nun mati. Ini nun mati kan? Ketemu nun mati, ketemu sama huruf izhar amzah, ketemu sama huruf amzah dia. Maka ketika ketemu sama huruf amzah, maka ini adalah izhar. Dimanapun kalian ketemu di dalam Al-Quran, kalian baca Al-Quran, ada nun mati ketemu dengan amzah, berarti itu izhar. Jangan kalian baca samar-samar. Jangan kalian baca waman amana, salah. Jangan juga dibaca waman amanah, salah. Tapi dibaca waman, nunnya jelas, waman amanah. Panjang enggak? Waman ahsana. Waman ahsana, bukan waman ahsana, salah. Yang benar waman ahsana, 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 waman ahsana. Nun mati ketemu dengan amzah. Fahim tuh? Jelas? Oke, alhamdulillah. Kalau jelas ya. Tapi kita baca dulu sama-sama. Yuk. Waman ahsana. 1, 2, 3. Waman ahsana. Oke? Oke. Ya. Oke, kita cari contoh lagi. Kita cari contoh lagi. Kita cari ain. Dan ain. Ain. Oke, ain. Kita ain. Ain ini coba kita cari yang ini. Sawaun alaihim. Sawa. Nah, sawa benar tak? Enggak, nanti salah. Ada hamzah sini. Sawaun alaihim. Sawaun alaihim. Sawaun alaihim. Sekarang saya mau bertanya dengan kalian yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada sekarang, dengan mahasiswaku dan channel Ismadil TV, yang mana huruf izhar kholki di sini? Oke? Yang mana? Doma. Don matain. Ini nah. Ada kan? Inilah tandanya nah. Don matain ketemu sama ain. Jelas? Cara bacanya apa? Sawaun alaihim. Bukan bukan tapi sawaun alaihim. 1, 2, 3. Sawaun alaihim. Jelas? Sawaun alaihim. Oke? Oke, jelas ya. Oke, kalau jelas kita lanjut. Apalagi? Contoh ghain. Ini nah ya. Ini nah huruf izharnya. Nun mati ketemu dengan hamzah. Don matain ketemu dengan ain. Sekarang ghain. Ghain, perhatikan ghain. Ajrun ghairu. Mudah sekali. Ajrun ghairu. Kok tulisan saya seperti ini ya? Ajrun
ghairu. Ajrun ghairu. Ajrun run ghairu. Yang mana huruf izharnya? Huruf izharnya itu dhamma, tain ketemu dengan ghain. Oke, paham ya? Bacaannya itu jelas, tidak boleh disamarkan. Ajrun ghairu. Jelas ya? Oke. Saya kira ini ada 3 lagi yang belum dicari. Saya minta kalian nanti yang mencari di dalam Al-Quran. Oke, cari sendiri nanti. Contohnya ya, kalian harus aktif. Karena kalau sudah menjadi mahasiswa, itu harus aktif. 30% diberikan oleh guru atau ustaz atau dosennya, diberikan 30%. 70% kalian yang mencari sendiri. Itulah bedanya mahasiswa sama anak SD, anak SMP, anak SMA. Beda. Oke, kalian harus aktif mencari. Oke, saya kira kalian sudah paham dengan izhar kholqi. Oke, saya kira kalian sudah paham dengan izhar kholqi dan ikhfa dan izhar kholqi. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Cukup tidak waktunya ya? Cukup satu aja dulu ya. Jadi 2 materi malam hari ini, ada 2 materi, makhrajul huruf sama izhar kholqi. Baiklah adik-adikku sekalian dan pemirsa channel Ismadil TV dimanapun Anda berada, saya beruntung bisa ketemu dengan kalian. Selain saya bisa berbagi ilmu dengan kalian, saya juga bisa mengingat-ingat lagi pelajaran yang pernah saya dulu dapat di pesantren, pelajaran yang pernah saya dulu dapat dari guru saya, sampai guru saya, sampai sanadnya bersambung, insya Allah bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan dengan bersambungnya sanad ini sampai dengan baginda Rasulullah, insya Allah di akhirat nanti kita akan berjumpa dengan baginda Rasulullah. Ketika kita baca Al-Quran, Rasulullah, sanad kita bersambung dengan baginda Rasul. Ketika kita baca Al-Quran, keberkahnya itu beda. Maka dari itu saudaraku, saya harapkan kalian bisa paham. Jangan kalian berpikir, kenapa sih saya harus belajar tajwid sekarang? Belajar tajwid itu sangat perlu. Ketika bacaan Al-Quran kita itu jelek didengar, suara kita tidak bagus, tapi yang pertama makharijul huruf, penyebutan hurufnya bagus, tajwidnya bagus. Subhanallah, kalian imam pulang ke kampung halaman, subhanallah. Contoh kalian disuruh imam, ayo nak maju nak imam. Dari mana? Dari UIN Raden Patah. Dari UIN Raden Patah Palembang. Oh, anak UIN ya? Iya, kan YIN kan tidak lagi. Naik kita level kita jadi UIN. Kalau sudah jadi UIN itu berarti tingkatannya lebih hebat lagi. Jadi dimanapun Anda berada, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan ini kajian ilmu, kalian bisa ambil juga pelajaran ini. Disuruh jadi imam, maju mak. Nah imam, maju kita, maju kalian maju. Disuruh jadi imam, Allahu Akbar. Ini anak win. Allahu Akbar. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah. Subhanallah. Ternyata anak UIN ini dia seorang penghafal Al-Quran.
subhanallah, tambah bangga lagi keluarga. Tambah bangga lagi keluarga di rumah ya dah. Ternyata seorang penghafal Quran dia baca surah ini. Kebetulan itu sholat subuh. Jadi baca surah yang panjang sedikit, panjang tapi tidak panjangnya. Tapi kalau panjang jangan juga terlalu panjang, kasihan jamaahnya. Apalagi jamaahnya itu orang tua. Kasihan lah. Tapi kalau jamaahnya itu banyak yang muda-muda, kuat-kuat, tapi jangan lihat juga waktunya. Waktu apa itu? Sholat subuh, sholat maghrib jangan panjang-panjang. Tidak apa-apa sih, dia kondisi ya. Oke, baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Misalnya, wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Allahu akbar. Wah, antum ditanya, anak siapa itu? Wah, yang naik siapa? Orang tua. Orang tua kita yang sedang mungkin ada di rumah, sedang masak, ibu kita sedang masak, ayah kita mungkin sedang ada di kebun, ada di tempat kerjanya di kantor, tersebut nama orang tua kita. Gara-gara siapa? Anaknya. Bibi kita bangga punya ponaan seperti kita. Saudara kita, kakak kita bangga punya adik seperti kita. Adik kita pun bangga punya kakak seperti kita. Maka dari itu saudaraku, belajarlah Al-Quran. Tahsin, perbaiki bacaanmu. Mumpung ada di UIN Raden Patah. Begitu kan? Mumpun kalian bisa belajar. Belajar dari YouTube, belajar dari channel ini. Mudah-mudahan kalian share, bermanfaat bagi orang banyak. Kita semua dapat amal jariah. Oke? Maka dari itu saudaraku, jangan pernah berpikir penting belajar ilmu tajwid. Mungkin kalian baru ketemu dengan ilmu tajwid ini. Mungkin karena tidak tahu UIN Raden Fatah berbagai macam latar belakang. Kalian itu berbagai macam latar belakang. Kita sekolah berbagai macam latar belakang. Mungkin ada yang dari sekolah umum, mungkin ada yang dari STM, dari mesin mungkin. Masuk ke UIN Raden Patah nak tobat dia, hendaklah. Akhirnya ketemulah di UIN Raden Patah, dia belajar tajwid, belajar ilmu agama. Tidak ada yang tahu. Tapi kalau yang dari pesantren mungkin sudah pernah ketemu dengan tajwid, ilmu tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran. Apalagi yang penghafal Al-Quran, mungkin ada di antara kalian itu yang pernah atau bahkan yang sudah selesai Al-Quran 30 juz. Ya, berbagi, kasih tahu kawannya, ajarkan, bagi ilmu kalian itu dengan teman-teman yang dari umum. Ya, belajar bukan hanya dari sini saja, di luar, liko-liko yang ada di masjid, dimanapun, lembaga kajian Al-Quran, ikuti, belajar, mumpung masih ada waktu. Al-waktu khairum min dahab. Waktu itu lebih baik daripada emas. Kalian dikasih emas segenggam, tapi disuruh buang waktumu 1 tahun, kau tidak usah sekolah, kau tidak usah nuntut ilmu 1 tahun, kasih ke emas 1 kilo, mau tak? Jangan mau. Belum tentu kita mungkin bisa kita dapatkan lebih banyak emas daripada itu. Maka dari itu saudaraku, belajar ilmu tajwid. Jangan lagi melihat latar belakang. Oh ya, aku ini dari STM. Jangan. Aku ini dari sekolah umum. Jangan melihat dari situ. Lihatlah keadaan sekarang. Lihatlah, berjuanglah sekarang. Ijhad wala taksad. Berjihadlah, jangan bermalas-malasan saudaraku. Oke? Begitu. Jangan lagi ada
kata-kata aku malas Pak Ustaz nak belajar, jangan. Ikuti, pelajari, amalkan. Ikuti, pelajari, amalkan. InsyaAllah kalian akan mendapatkan keberkahan. Enak saudaraku ya, kalau kalian pintar membaca Al-Quran, pulang ke rumah yang ketika orang tua kita meninggal, ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, saudara kita meninggal, atau kakek kita meninggal, siapapun itu meninggal, tetangga kita disuruh baca Al-Quran, khotamkan Al-Quran 30 juz. Subhanallah, idza matal insan, saudaraku, jikalau kita mati, semua amal kita terputus. Amal orang tua kita terputus kalau orang tua kita mati. Idza matal insan, itu dalam Sahih Muslim, idza matal insan inqata amaluhu, seluruh amal itu terputus kecuali ada 3. Salah satunya waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan bapaknya, mendoakan ibunya. Kita inilah, kalau kita tidak belajar Al-Quran, kalau kalian tidak belajar Al-Quran, bodoh. Kalau kalian tidak belajar Al-Quran, kalian merugi. Nanti di masyarakat kalian disuruh baca Al-Quran tidak bisa, ya, disuruh jangankan baca Al-Quran, apalagi disuruh khutbah, apalagi disuruh ceramah. Nauzubillah. Baca Al-Qurannya, keilmuannya sudah bagus, ini keilmuannya sudah bagus, wawasannya luas, keilmuannya bagus, tapi baca ayat, pas baca ayat salah-salah, innalillah, itu musibah. Itu balak, kalau kata orang Palembang itu balak 12. Maka dari itu saudaraku, penting sekali yang namanya ilmu Al-Quran, penting sekali yang namanya ilmu Al-Quran. Jangan kita anggap remeh, rugi. Kemarin ada kakek ngomong seperti ini, aku nih Pak Ustaz, katanya, dia ngomong seperti ini, aku nih Pak Ustaz, beruntungnya. Kenapa kek? Beruntungnya aku Pak Ustaz. Beruntung kenapa? Aku nih baca Yasin terus, katanya, setiap malam Jumat tuh baca Yasin. Yang beruntungnya di mana? Untunglah aku muda kemarin, pas masih muda, aku hafal surah Yasin itu. Kalau tidak hafal, aku tua-tua ini mungkin tidak bisa baca, tidak bisa ngaji lagi. Kenapa? Mata aku tidak bisa melihat. Apa hikmah di balik situ? Ketika umurnya masih muda, dimanfaatkan untuk menghafal Al-Quran, menghafal surah Yasin. Di usia tuanya, dia tidak bisa melihat lagi, dia tetap bisa baca Al-Quran. Karena kenapa? Dia hafal. Maka dari itu saudaraku, ingat itu, harus kita pintar baca Al-Quran. Jadi malam hari ini ada 2 ilmu yang saya berikan untuk kalian dan untuk jamaah semuanya. Yang pertama adalah tentang makharijul huruf, penyebutan huruf. Ingati nazom tadi, bisa diulang lagi video tadi. Makharijul huruf, nazomnya ingati a wali ana minal mu'ni mu'a wali a. Dan yang kedua apa? Hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati itu kalian sudah tahu, di bawah payung nun mati ini dan tanwin ini ada 5. Yang pertama izhar holki, idgham biguna, bila guna, iklab dan ikhfa. Malam ini saya berikan izhar holki dulu. Kalian sudah paham apa itu izhar? Izhar artinya jelas. Kalian sudah paham juga, sudah tahu, sudah ingat pasti huruf izhar itu ada 5. 1, 2, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Cara bacanya sudah tahu, jelas. Jangan ada yang disamar-samarkan, jelas. Wa man ahsana sawaun alaihim ghain ajrun ghairu. Ajrun ghairu. Oke, itu saja. Malam ini saya berikan tugas untuk kalian semua yang ada di rumah. Tugasnya apa? Itu mencari 3 dari ayat yang saya berikan ini. Tolong cari hukum nun mati, yaitu huruf izharnya, izhar kholki di dalam Al-Quran.
cari 3 saja, 3 contoh huruf 3 contoh bacaan izhar kholqi di dalam Al-Quran. Ada nanti ayatnya saya berikan ya, ayatnya. Nah, saya berikan ayatnya. Kalian cari. Maaf. Kalian cari. Nah, ayat yang saya berikan ini surah An-Nisa ayat 135. Ayat 135 sampai dengan ayat 141. Sampai ayat 141. Kalian cari dari ayat 135 sampai ayat 141. Kalian cari izhar kholqinya. Oke? Kalian cari huruf izhar kholqinya. Misalnya ada berapa? Waman ahsana. Ada berapa situ? Kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Tulis kolom komentar di bawah ini nah. Tulis komentar apa situ. Jawabannya tulis di situ. 3 saja, 3 contoh. Terserah apa hamzah, ain, ghain, ha, kha, ha. Paham? Tulis jawabannya, tulis itu di komentar. Jangan dikirim di WhatsApp, tapi ditulis di komentar. Misalnya, oh saya ketemu Pak Ustaz. Misalnya ini nah ayat sekian, tulis apa ayatnya, tulis itu. Oke? Paham ya? Oke. Kita baca ayatnya, kita baca. Kalian boleh buka, nanti kalian cari izharnya ya. Buka surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 135. Ya. Sudah? Oke, silakan buka dulu. Nanti kalian cari di mana huruf izharnya itu. Hukum izharnya itu di mana di situ? Terletak di ayat mana? Tulis di kolom komentar. Komentar di bawah ini, di bawah kolom komentar. Tulis. Oh, ini Pak Ustaz, ayat sekian. Ayat sekian, ini nah bunyi ini nah ayatnya nah. Nah, tulis apa situ? Ketemu sama apa situ? Ain, ghain, ha, kha, ha. Apa? Hamzah. Oke. Oke, sudah? Silakan buka. Oke. Pemirsa di rumah bisa ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan syafaat daripada Al-Qur'an. Saudaraku yang berbahagia, mahasiswaku hukum pidana Islam yang ada di rumah, saya harapkan kalian bisa menerima ilmu yang saya bagikan pada malam hari ini, yang saya berikan. Mudah-mudahan ilmu ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan silakan dicari tugasnya ini, tidak usah dihafal, tapi diingat ketika ditanya bisa. Kalian cari ayat yang kita baca tadi, kalian cari hukum izhar kholqinya, kalian tulis di kolom komentar di bawah ini, ya. Tulis kolom komentar di bawah ini, tulis. Oh, ini Pak Ustaz. Ini nah. Oke, itu saja ya. Mudah-mudahan kita akhiri bersama majelis kita pada malam hari ini dengan bersama-sama lafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.